Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Nisha. Hari ini saya akan mempresentasikan filsafat ilmu, di mana dosen pengampu kita hari ini adalah Profesor Dr. Haji Hasnah Faiza AR, SPD M.Hum. Di mana hari ini saya akan membawakan bab 3 yang berjudul Hakikat Ilmu. Pengertian ilmu sendiri adalah pengetahuan metodis, sistemis, dan koheren, atau bertalian tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan. Ilmu berasal dari filsafat sebagai induk dari semua ilmu dan pengetahuan yang berdasarkan pada kekaguman atau keheranan yang mendorong rasa ingin tahu untuk menyelidiki atas kesaksian yang ada dan kesadaran akan keterbatasan yang kita punya. Berikut adalah ciri-ciri utama dalam ilmu. Yang pertama, ilmu bersifat koheren, empiris, sistemis, dapat diukur dan dapat dibuktikan. Yang kedua, ilmu menandakan keseluruhan kesatuan ide yang mengacu ke objek yang sama dan saling berkaitan secara logis. Yang ketiga adalah ilmu tidak memerlukan kepastian lengkap, sebab ilmu dapat memuat dalam dirinya sendiri melalui hipotesis dan teori-teori yang sebelumnya dimantapkan. Yang keempat adalah konsep ilmu bahwa metode-metode yang berhasil dan hasil yang terbukti pada dasarnya harus terbuka kepada semua pencarian ilmu. Yang kelima, ilmu menuntut pengamat untuk berpikir metodis tetapi rapi. Alat bantu metodologis yang penting adalah terminologi ilmiah. Nah, yang keenam ini adalah kesatuan setiap ilmu bersumber dalam kesatuan objeknya. Yang dimaksud di sini seperti contohnya teori skolatik, di mana dia menjelaskan mengenai objek material dan objek formal. Selanjutnya, kesimpulan dari pengertian ilmu. Pengertian ilmu adalah sebagai pengetahuan yang mempunyai ciri, tanda, syarat tertentu, yaitu sistemik, rasional, empiris, universal, objektif, dapat diukur, terbuka, dan kumulatif. Selanjutnya kita masuk kepada ilmu sebagai aktivitas penelitian. Ilmu sendiri itu tidak hanya berupa aktivitas tunggal saja, melainkan suatu rangkaian aktivitas, sehingga membuahkan proses. Rangkaian aktivitas itu terbagi dalam 3 sifat. Yang pertama rasional, yang kedua kognitif, dan yang ketiga teknologis. Yang pertama ini rasional. Rasional adalah proses pemikiran yang berpegang teguh pada kaidah-kaidah logika. Nah, untuk kognitif yang kedua adalah di mana aktivitas ilmuwan dalam mengetahui dan memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga adalah teknologis. Teknologis ini bertujuan untuk mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, dan memberikan penjelasan dalam penerapan melalui peramalan maupun pengendalian. Nah, selanjutnya adalah rangkaian aktivitas dalam ilmu. Rangkaiannya sendiri adalah proses pemikiran yang rasional dan kognitif untuk menghasilkan pengetahuan, mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan dalam melakukan peramalan, pengendalian, dan penerapan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seseorang yang digolongkan sebagai ilmuwan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya Sofia Nisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.